Awas peringatan dini BMKG 5 hingga 6 Februari 2026, hujan sangat lebat masih guyur sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia pada 5 dan 6 Februari 2026. Berdasarkan peringatan dini BMKG, sejumlah wilayah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat di beberapa daerah tertentu. Selain potensi hujan, peringatan dini angin kencang juga dikeluarkan di beberapa wilayah. Peringatan ini dibagi ke dalam 3 level dampak, waspada, siaga, dan awas. Masing-masing level mengindikasikan tingkat resiko terhadap gangguan aktivitas masyarakat maupun potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan air, banjir, banjir bandang, dan longsor. Berikut rincian wilayah terdampak berdasarkan kategori peringatan dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan BMKG untuk 2 hari tersebut. Peringatan dini hujan 5 Februari 2026. Waspada, hujan sedang hingga lebat. Aceh, Banten, Bali, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat. Jawa Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sulawesi Selatan. Peringatan dini angin kencang, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Peringatan dini hujan 6 Februari 2026. Waspada, hujan sedang hingga lebat. Aceh, Banten, Bali, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat. Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Sulawesi Selatan. Peringatan dini angin kencang, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Gempa bumi magnitudo 3,0 terjadi di barat daya Nabire, Papua. Gempa bumi dengan magnitudo 3,0 terjadi di wilayah barat daya Kabupaten Nabire, Provinsi Papua pada Kamis 5 Februari 2026. Peristiwa gempa tersebut tercatat terjadi pada pukul 13.51 WIB dan dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 3,67 lintang selatan dan 134,95 bujur timur, atau sekitar 90 km barat daya Nabire. Gempa ini terjadi pada kedalaman 13 km dan tergolong sebagai gempa dangkal. Hingga berita ini disusun, belum terdapat laporan resmi terkait dampak kerusakan maupun korban akibat gempa bumi tersebut. BMKG juga belum menerima laporan mengenai adanya guncangan yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah sekitar pusat gempa. BMKG memastikan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta untuk mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. BMKG menegaskan bahwa informasi gempa bumi ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan serta pembaharuan data selanjutnya. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup.
Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi magnitudo 3,6 terjadi di Tenggara Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis 5 Februari 2026. Gempa tersebut tercatat terjadi pada pukul 16.07 WIB dan dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 0,35 lintang utara dan 125,44 bujur timur atau sekitar 102 km tenggara Tutuyan. Gempa ini terjadi pada kedalaman 7 km dan tergolong sebagai gempa dangkal. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat laporan resmi terkait dampak kerusakan maupun korban akibat gempa bumi tersebut. BMKG juga belum menerima laporan mengenai adanya guncangan yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah sekitar epicenter. BMKG memastikan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.